Harvey Moise bisa dibebaskan kalau ada mukjizat. Nggak, deng, bercanda. Tapi yang ini serius. Mukjizat Yesus menyembuhkan seorang anak yang hampir mati. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Aku lagi baca tentang mukjizat Tuhan. Oh, kalau itu mah aku juga bakal terkesima. Kan biasanya emang gini ya, kita lihat dulu baru kita percaya. Sama sekarang sih kayak gitu gak sih? Tapi bukannya harus kita kenalin dulu? Harus. Oh iya, Iya kan? bener juga sih. Kalau kita ukur jaraknya, mungkin orang zaman dulu merasa biasa aja gitu. Kalau kita sekarang kan jauh, cukup jauh. Karena transportasi pada saat itu ya cuma jalan kaki gitu ya, jalan kaki. Kalaupun ada binatang yang dipakai, onta dan segala macam, ya itu hanya orang-orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Siapa nyebut pertanyaannya? Dari sini ya. Iya. Jadi tiba-tiba Pendeta juga jadi bingung tiba-tiba nih. Enggak gitu Kak ya. Iya. Jadi dari pertanyaan itu kan orang bilang, Kenapa Darlin? Kamu lagi baca apa sih sampai kayak gitu ekspresinya? Ini nih Bang Andreas, aku lagi baca tentang mukjizat Tuhan. Oh, kalau itu mah aku juga bakal terkesima, bahkan takjub lagi Ya akan kuasa Tuhan. Bener Ya tuh kan? kata Bang Andreas. Tapi kalian mau tahu gak apa yang lebih menakjubkan? Apa itu? Mau. Mau lah, mau dong. Nah, langsung aja kita bahas pelajaran kedua kita, Cornerstone, yang berjudul Melihat Baru Percaya. Kok kayak tanda tanya gitu ya guys? Baru percaya. Lihat baru percaya. Bingung ya? Kan biasanya emang gini ya, kita lihat dulu baru kita percaya. Sama sekarang sih kayak gitu gak sih? Tapi bukannya harus kita kenalin dulu? Harus. Oh iya, Iya kan? bener juga sih. Anulis. Begitulah. Langsung baca aja deh. Oh, tapi Udah. sebelum Belum. baca, Bagi- pasti oh ya. ada remindernya dulu nih. Buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone kayak kita, bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Oh ya, dan juga buat teman-teman yang di rumah, jangan berkecil hati karena teman-teman kami di sini bakal menyediakan buku secara gratis kalau teman-teman mau. Jadi caranya itu gampang, tinggal langsung kontak aja melalui media sosial atau enggak kalian bisa call center HCI yang ada di sini nomornya. Ya, itu. Oke, yang ada di bawah itu ya? Ada di bawah sih. Oke, jadi langsung aja gak sih kita Ya, baca? langsung aja kita baca. Oke, mulai dari aku ya. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Lanjut. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Wah, lagi-lagi kita menyaksikan Mujizat Mujizat ya, Yesus. mujizat Iya. Yesus. Apa nih kira-kira? Nah, kalau misalnya kalian percaya nggak sih ada mujizat? Percaya. Aku Oh. percaya banget. Aku sih mungkin kalau bukan Yesus yang melakukan mujizat aku nggak akan percaya. Tapi kalau Iya sih. Yesus yang melakukan aku bakal percaya. Oh, gitu. Alin gimana? Darlen gimana? Oh, Darlen. Maaf. Aku juga sih. Aku percaya kalau misalkan Tuhan yang lakuin. Kalau bukan, aku nggak percaya. Oh, mungkin masih kayak ragu-ragu gitu Iya. ya. Hmm. Jadi apa nih? Tentang apa nih pelajaran Kalian kita? nggak nanyain aku? Enggak, kita mau nanya Bang Andres tentang pelajaran kita Iya. gitu. Oh, Apa gitu. Kirain. Lupa. Mau Iya, tentang apa? tentang apa ya? Tentang mujizat dong, Oh. Bang. Maksudnya percaya ada mujizat atau apa? Enggak, jadi kayak kita kasih rangkuman gitu. Kayak apa Oh. sih? Oke. Jadi tadi yang sudah kita baca sekilas, di situ diceritakan bahwa Yesus kembali ke Galilea, di mana banyak orang yang menyambutnya karena melihat mujizatnya. Sehingga seorang pegawai istana dari Kapernaum datang meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Wah, kalian gimana sih perasaannya kalau misalnya orang yang paling kalian sayang itu hampir mati, Sedih banget. ya kan? Tapi untungnya ada penyelamat. Jadi Iya. siapa tuh penyelamatnya, Darlan? Yesus dong, yes. Karena kan Yesus juga berkata bahwa orang-orang percaya jika mereka udah melihat mukjizatnya. Tapi Yesus tetap nyuruh pegawai itu buat pulang. Dan akhirnya pegawai itu menurut, lalu dia pulang. Dan dia mendapatkan kabar bahwa anaknya itu hidup. Tepat di mana saat Yesus bilang kalau dia pulang aja karena anaknya bakal hidup. Oh, jadi pegawainya itu pulang dengan janji bahwa ketika Yesus itu mengatakan anakmu hidup. Iya. Wow, amazing Anaknya banget bakal gak sih? hidup. sih? Kalau misalkan kamu pulang aja lihat nanti anaknya udah hidup. Kaget nggak sih? Oh, kaget Kalau banget. misalnya kita di posisi Iya, pegawainya itu, kalau Kaget sih. Dan udah mati, hidup lagi. kayak langsung bersyukur Benar. banget. Itu sekarang kayak gak mungkin banget gak sih? iya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Coba Iya. mungkin kalau kita lihat Yesus secara fisik ya, maksudnya yang benar-benar Iya. ada gitu, mungkin jarang Itu mungkin sih. bakal sih. Ya mungkin bakal maksudnya, tapi Iya. kalau misalnya enggak kan ya gak ada yang Kita tahu. nggak tahu ya. Intinya adalah mujizat itu akan terjadi kepada Kalau- orang yang percaya. Ya. Nah, Kita percaya. benar banget, Percaya. benar banget. Itu poinnya yang Iya. Iya sih, Dari benar. tadi kayak apa sih, ganjil banget gak ngomong itu. Iya. Nah, sekarang kita mau menelusuri lebih dalam lagi nih tentang pelajaran kita. Di segmen apa nih kira-kira? Oke, kita bakal lanjut langsung aja ke segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Sebuah penelitian klasik yang dilakukan beberapa dekade lalu meneliti apakah manusia terlahir dengan rasa takut akan jatuh? Dalam penelitian ini, bayi yang baru saja bisa merangkak ditempatkan satu persatu di atas meja. Lalu, di depan mereka ada jembatan dari kaca bening yang menghubungkan ke meja lain. Nah, meskipun kaca itu aman untuk dilewati, hampir semua bayi menolak merangkak melaluinya karena terlihat seperti mereka bisa jatuh. Gimana? Kalau kalian takut jatuh nggak? Kenapa harus takut? Kan pegangan kalian ada Yesus. Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi bersama Bersama pendeta. Andreas Tambunan. Oh, salah nunjuk pendeta. Ini Tidak duluan, pendetanya. ya. Ada Shalom dua pendeta. Andreas. Shalom, Shalom, kabar pendeta. baik, puji Tuhan. Gimana kabar kalian? Kita juga Puji Tuhan. baik-baik. Baik, puji Tuhan pendeta. Oke, puji Tuhan, mantap. Nah, Oke. Judul pelajaran kita yang kedua adalah melihat baru percaya. Ya, tadi kita juga sempat diskusi Pak Pen. Banyak sih sebenarnya pertanyaan yang pengen kita lontarkan, kita pengen tanyakan kepada Pak Pendeta. Oh sama. Oh, oh jangan dong pendeta, kita belum prepare nih. kita belum prepare, kita belum susun jawabannya. Aduh, Tapi Oke. kayak sebelum bertanya, baca ayat inti dulu. Oke. bener Bener dong banget. Andreas. Oke.
Ayat inti kita terdapat dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48 sampai 50 berbunyi, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Oh, oke. Nah, pendeta, karena tadi kita udah diskusi nih, kita udah baca juga nih pendeta pelajaran kedua. Sekarang tuh sebenarnya dalam hati kita tuh pasti Banyak pertanyaan. iya, Betul. tapi yang pengen sayang- kita tanyain. sayangnya kita cuma bisa nanya satu pertanyaan ya pendeta. Wah, padahal kalau hebat bisa- banyak ya. Iya, Padahal ya. pendeta. Kalau Iya. bisa kasih 100 pertanyaan buat pendeta. Sampai Nggak sore kelar dong ya, ini. nggak kelar ya. Oke, pendeta, mulai dari aku dulu ya, guys. dari Dulu. AS. Aku mau nanya nih pendeta. Seorang pegawai istana atau pejabat ingin datang kepada Yesus nih, pendeta. Betul. Dalam kondisinya, situasi. Iya. Hmm. Nah, apa sih pendeta yang memicu dan alasannya memilih pergi kepada Yesus? Kenapa pendeta? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Oh. Kenapa ya? Oh, pendeta. Ya, jadi kalau bertanya dari cerita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ya kan bercerita tentang seorang pegawai, bukan hanya pegawai, tapi ini orang penting juga sebenarnya. Oh. Ya, orang penting yang di dalamnya, dalam cerita anaknya sedang sakit dan posisinya pada saat itu dia mendengar akan kayaknya ada satu orang yang bisa memberikan kesembuhan. Ya. Jadi pada saat dia sudah dengar, siapa nih orangnya? Oke, karena dia dengar ini ada bapak-bapak dan juga para pengikut yang mau datang berikan kesembuhan, jadi dia pergi ke sana. Pada saat dia pergi dan ternyata jaraknya cukup jauh, ya kalau istilahnya gimana ya? Oh, Bukan Oh, jarak, bukan LDR, bukan. Tapi jaraknya cukup jauh. Contohnya dari kita sini sampai ke Bundaran HI, itu lumayan jauh lah gitu ya, kalau istilahnya ya. Kalau kita ukur jaraknya, mungkin orang zaman dulu merasa biasa aja gitu. Kalau kita sekarang kan cukup jauh. Karena transportasi pada saat itu ya cuma jalan kaki gitu ya, jalan kaki. Kalaupun ada binatang yang dipakai, onta dan segala macam, yaitu hanya orang-orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Namun pada saat mereka jalan, pegawai istana ini jalan kepada Yesus yang dia nggak tahu siapa Yesus itu dulu, gitu ya. Jadi dia datang dan pada saat dia melihat daripada Yesus, ya dia melihat Yesus, bener nih orang yang bisa kasih kesembuhan. Kok tampangnya kok biasa gitu ya. Bahkan kalau dikatakan kok pakaiannya kok lusuh-lusuh gitu. Jadi yang men-trigger daripada pegawai istana adalah, ada orang yang bisa sembuhkan. Kenapa? Karena dia bawa anaknya ini kepada tabib-tabib yang lain. Tabib-tabib bilang, aduh anakmu ini nggak bisa sembuh gitu ya. Nggak bisa sembuh, udah nih tunggu kapan matinya aja. Kalau secara kasar seperti itu. Ya kalau istilahnya ya tinggal tunggu kapan tanggal mainnya lah gitu ya. Tanggal selesainya gitu, tanggal selesainya. Jadi itulah men-trigger pegawai istana ini akhirnya karena nggak ada yang bisa sembuhkan, dia dengar bahwa ada yang bisa sembuhkan anaknya, bisa menyembuhkan segala penyakit, maka dia langsung bergegas ke sana. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi dapat ilmu baru nih pendeta. Jadi tahu jawabannya. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Oke. Selanjutnya, aku boleh bertanya nggak? Boleh dong. Oh, Ya, boleh. kali nggak boleh. Terakhir berarti Bang Andreas. Iya. Ya udah deh. Terakhir kan? Pertanyaan terakhir Pak Pen. Aku Oh ya. Tunggu dulu, Bang Andreas. Cepetan. ya, Pak Pendeta. Jadi apa sih maksud dari perkataan Yesus yang dia mengatakan jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak akan percaya. Jadi maksudnya gimana itu, Pak Pendeta? Itu dia. Gimana ya? Ya, dia kan dia pertanyaan gimana? Ya, kalau tanya gimana, nih susah-susah, gampang-gampang susah gitu apa mau dibilang ya. Karena pertanyaan di ini kan memberitahukan kepada si pegawai istana ini gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kamu nggak lihat, kamu nggak percaya deh, gitu ya. Kalau kamu lihat baru percaya. Nah kan kadang-kadang orang zaman sekarang ini kan kalau kita ya sebagai orang-orang remaja gitu ya, remaja dan pemuda, kalau misalnya nggak lihat pakai mata sendiri rasanya nggak mungkin lah, itu nggak percaya, mungkin lah. iya. Contohnya ya, si ini jalan loh sama si itu. Karena kita bingung kan, yang bener, kemarin gak sama itu kok gitu ya, contohnya. Oke. Ya, kita mau ambil contohnya aja. Nah tapi di saat itu pegawai istana ini yang tadi sudah lihat bahwa
kok Yesus kok begini ya? Kok Yesus kok lusuh sekali ya kelihatannya, pakaiannya biasa aja, gak seperti orang yang memang disambut sebagai bangsawan, gitu, sebagai bangsawan. Maka pada saat itulah Yesus yang sudah mengetahui isi daripada hati pegawai istana ini, lalu dia sebutkan kepada pegawai istana itu, kalau misalnya kamu nggak lihat tanda mukjizat ini, kamu pasti nggak akan percaya. Ya. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa iman seseorang itu penting. Bukan hanya, percaya nih bakal ada yang sembuhkan. Lalu dia pergi ke sana, pada saat dilihat, ya kok begini sih? Jadi goyah imannya. Ya, contohnya ya. Kita mau ada retreat nih contohnya. Atau kita mau ada pelayanan, kunjungan ke kota A contohnya ya. Kita ada kota B. Mau ke kota A. Tapi butuh dananya lumayan besar nih, gitu. Lumayan besar. Aduh, gimana ya? Kalau kita kumpulin, mungkin kumpulin dari uang kita gitu masing-masing, mungkin nggak sanggup kecapai. Harus ada kegiatan yang lainnya. Tapi gimana gitu ya, rasanya ragu. Jadi seperti mustahil rasanya. Ya, rasanya seperti mustahil. Tapi itulah mengapa dikatakan bahwa, yang men-trigger pertanyaan ini kepada sang pegawai istana ini, gitu ya, pegawai istana ini, bahwa jangan karena butuh lihat dulu baru percaya. Tapi justru sebelum datang ke situ, harus percaya. Ya, keren ya. Jadi keren banget. Jadi memang kita harus menggunakan berlandaskan dari iman. Kayak contohnya kayak gini. Ya, contohnya lagi. Kalau misalnya kalian berdoa, Tuhan, saya mau pergi ke sekolah. Ya, atau enggak, ada nggak harapan yang kalian mau capai di tahun ini? Contohnya, Tuhan, saya mau masuk ke universitas A, contohnya ya. Andreas ya, Andreas mau ke universitas A. Tiba-tiba besok-besok datang notif. Persyaratannya A, B, C, kayaknya sulit banget nih, ya kan? Harus nilainya segini, harus ada surat-surat ini segala macam, rasanya mustahil. Tapi di awal doa, doakan Tuhan, saya mau masukin di tolong bantu. Besoknya didoain lagi, Tuhan, tolong ini segala macam. Nah, rasanya kayak, kok nggak percaya rasanya ya? Kayak goyah sendiri, cuman karena melihat ada kualifikasi yang ada. Nah, makanya itu, pada saat pegawai istana ini datang, maka ditanya, maka dikasih tahu, masa iya kamu datang, kamu harus lihat dulu baru percaya. Ya, makanya kan banyak kan yang Yesus juga katakan kepada murid-muridnya, bukan hanya cerita ini, masa kamu angkatan orang-orang kurang percaya gitu ya, dengan adanya aku pada saat ini, Yesus ada di sini, bahwa mukjizat itu nggak akan terjadi. Nah, itu dia mungkin yang menjadi jawabannya. Oke, menjawab banget sih pendeta. Bener. Ya, tahu banget. Langsung aja gak sih lanjut ke pertanyaan. Karena tadi Bang Andres kayak udah Kayak menggebu-gebu Iya. pengen nanya. Pertanyaannya emang pertanyaan terakhir kok, Pak Emang Pen. apa sih pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu, Pak Pen, gimana sih kita membuktikan kalau mukjizat Yesus itu benar-benar ada di zaman ini? Dan karena kan zaman sekarang ini segala sesuatu kan harus dibuktikan dan terlihat gitu kan. Kayak istilahnya katanya orang-orang no pitch hoax. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Pak Pen? Oke, kita mau ambil bukti gimana mukjizat Yesus benar-benar ada atau enggak. Ya. Ini siapa nih buat pertanyaannya? Ada sini ya. Iya. Jadi tiba-tiba Pendeta juga jadi bingung tiba-tiba nih. Enggak juga ya. Oke. Jadi dari pertanyaan itu kan orang bilang, kalau misalnya nggak ada buktinya, nggak akan percaya. Ya kan, no fix hoax, nggak mungkin lah itu gitu. Tapi masalahnya adalah sekarang ini, apakah semuanya itu harus ditampilkan juga untuk dapat diperlihatkan? Gitu kan. Karena kenapa yang Yesus inginkan adalah orang-orang datang kepada Yesus oleh karena memang kita butuh Yesus. Ya, jadi contohnya nih, kayak tadi kan, gimana sih caranya supaya tahu mukjizat itu betul atau enggak? Kita doakan, kita imani, dan itu akan terjadi. Kan ada ayat di Alkitab ya, di dalam kitab Matius, mulai lupa nih ya, Matius berapa? Ya, apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh percaya, maka kamu akan menerimanya. Ya, ada di kitab Matius dikatakan. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa mukjizat itu akan terjadi jika kita yakin kita lakukan, bukan hanya kita yakin lalu nggak ngapa-ngapain, ya kan? Mukjizat itu kan bukan hanya berarti yang udah mau mati jadi bangkit gitu contohnya gitu ya. Yang udah mati bangkit, bukan hanya itu aja. Mukjizat itu banyak. Contohnya
bangun pagi. Oh, Itu udah mukjizat juga sebenarnya. Benar, Makanya benar. malamnya berdoa kan, Tuhan jagalah kami pada istirahat malam, bangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat. Nah, itu udah mukjizat sebenarnya. Karena ada orang yang tidur besoknya nggak bangun. Oh iya benar. Oh, Iya, iya. kan? Ngeri juga ya. Nggak ada yang bener. tahu sih emang. Nggak ada yang tahu. Nah, mungkin Iya. seperti itu. Jadi dengan adanya kepercayaan itu dalam doa dan kita imani, maka mukjizat itu nyata. Tapi kita perlu tahu mukjizat mana nih, mukjizat Tuhan atau bukan. Nah, kan kayak gitu. Ya mungkin ini jadi PR juga nih ya bagi kalian juga. Oke, Terima terima kasih, kasih Pak nih Pen. sebenarnya. Sama-sama. Jawab Terjawab pertanyaan nggak? kita. Terima kasih. Terjawab banget. Ya, Tapi sangat rasanya puas sih. pengen nanya lagi sebenarnya. Aduh, tapi udah cukup lah. udah cukup, Udah cukup lah kan, ya. Pendeta? Satu orang Oh, satu. cukup ya? Oh, cukup. Nanti di luar sini kita tanya lagi. Oh ya, benar bisa sih Bang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen apa pendapatmu? Halo, nama saya Vian Setiono, kelas 10 dari SMA Dharma Putra Advent. Halo semuanya, saya Emily. Saya dari kelas 10 dari sekolah Dharma Putra Advent. Halo semua, nama saya Film Olivia Marbun, kelas 10 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, nama aku Chester Prince Sanders, kelas 10-2 dari SMA Dharma Putra Advent. Halo, nama saya Kena Prancis Siotang, kelas 10 dari Dharma Putra Advent. Menurut saya, percaya adalah di mana kita sudah yakin tentang suatu hal tanpa ragu lagi. Saya percaya tentang mukjizat karena saya sendiri pernah mengalaminya dalam hidup saya. Menurut saya, arti percaya adalah saat kita mempunyai keyakinan kepada sesuatu hal yang sudah terjadi ataupun yang dikatakan oleh orang. Dan apakah saya percaya kepada mukjizat? Ya, karena dengan Tuhan menjawab segala doa-doa dan permohonan kita, itu sudah termasuk dengan mukjizat Tuhan. Menurut saya, percaya adalah sesuatu yang kita anggap benar dan kita bergantung pada hal tersebut. Nah, apakah saya percaya akan mukjizat? Ya, saya percaya akan mukjizat. Mengapa? Karena mukjizat adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia sendiri. Itu hanya dapat diwujudkan oleh pencipta kita. Menurut saya, percaya itu memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa sesuatu itu benar, dapat dipercaya atau ya yang akan terjadi lah. Percaya itu rasa keyakinan atau rasa keyakinan dari kita sendiri mengenai sesuatu yang mungkin aja nggak terjadi. Ya, saya percaya kepada mukjizat karena mukjizat telah terjadi beberapa kali terhadap hidup saya yang bahkan itu nggak mungkin terjadi. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kan kita sudah dengar respon pendapat dari teman-teman kita ya. Kan bener tuh. kalau dari teman-teman doang kan ya kita Kita belum juga puas lah ya. Kita juga Oh, harus iya. Kita juga berikan harus pendapat kita kan. Pendapatnya Oke. boleh juga idenya Boleh Bang juga. Andreas. Nah, apa sih tadi? Oh, Emang pendapat tentang apa sih? ternyata pendapat kita tuh apa arti percaya? Wah. Menurut kalian masing-masing. Menurut aku. Oke. Udah kayak yakin banget ya, Darlen. Menurut Udah aku itu jawabannya sesuatu yang benar atau nyata, ada gitu. Bener. Oke, bener. Masuk akal. Kalau menurut Bang Andreas? Oh, langsung ya? Iya. Kirain Bang, berurutan gitu. Aduh. Nyamuk. Menurut Andreas, Jadi kalau menurut aku, percaya itu sesuatu yang kita yakini tanpa ada ragu. Seperti itu. Bener juga. kalau Kayak menurut aku minder sama Ayas. jawaban aku gitu ya. emang menurut kamu apa ya? Kalau menurut aku tuh kayak kita meyakini atau mengakui sama ya kayak jawaban tadi. Nggak apa-apa Iya, sih, emang aku sih. artinya Mirip itu ya sih. emang sih. Iya. Iya sih, mengakui sesuatu yang kita lihat. Tapi ya bisa juga sih kalau nggak kita lihat, asal kita tuh benar-benar tahu bahwa itu benar-benar terjadi. Dan kalian percaya gak sama mujizat? Tentu. Aku Pasti percaya. lah. Percaya. Aku juga percaya kok sama Tuhan. Iya. Kalau sama orang enggak. Iya. Nah sekarang Kita mau nanyain ya pendapat pendapat pendeta. pendeta. Sekalian berikan Kesimpulan. kesimpulan. Pendeta. Ya. Pendapat pendeta apa ya? Jadi tentang- Oke. Ya mungkin pendapatnya pendeta sekaligus kesimpulan ya. Ya, jadi sebagai pendapat juga kesimpulan bahwa pelajaran kita di pelajaran yang kedua dengan judul Melihat Baru Percaya adalah cerita yang dimana iman daripada seseorang pegawai istana
dilihat ataupun diuji sebagaimana dia sudah mendengar akan pekabaran daripada Tuhan. Maka pada saat ini menjadi gambaran bagi kita bersama adalah bagaimana kita sebagai para remaja punya iman yang sama, bahkan iman yang bertumbuh. Mengapa? Karena pada saat ini kayaknya kalau nggak lihat sesuatu dengan mata kepala sendiri, rasanya nggak mungkin. Tapi lihat bagaimana perjalanan daripada Yesus, bagaimana perjalanan daripada pegawai istana, bahwa dia awalnya mungkin ragu, namun dia yakini, dia imani, maka yang dia dapatkan adalah anaknya sembuh. Meskipun kalau kita lihat perjalanannya cukup jauh. Kalau bawa Yesus mungkin rasanya sudah nggak mungkin lagi tertolong. Namun dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat, namun dapat kita percaya dengan sepenuh hati kita. Oleh karena itu, ingat bahwa perjalanan kehidupan kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita believe sebagai umat-umat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih atas Pendeta. Pendeta. Saya terasa terberkati ya. Oke, amin. Puji Oke, Tuhan. amin. Oke, Bapak In, karena sudah waktunya untuk kita tutup. Kita sudah selesai. Kita belajar. selesai. Kita minta Pak Pendeta untuk mendoakan pelajaran dan juga sekalian berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, Ya. boleh. Dan juga Dan kita. juga kita. Pendeta, Oh iya, di studio. kita Iya, juga. Oke, yuk mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan pada saat ini di mana kami sudah mempelajari di pelajaran yang kedua tentang bagaimana pekerjaan Tuhan melalui segala iman yang kami miliki untuk tetap memiliki iman yang percaya berlandaskan akan Yesus Kristus. Bantulah kami Bapa untuk dapat menjadi tiang-tiang daripada surgawi, bahkan dapat menjadi satu saksi yang hidup, menjadi mukjizat bagi di setiap lingkungan kami. Terlebih khusus Tuhan juga berkati bagi seluruh Cornerstone yang berada di rumah kami masing-masing ataupun yang berada pada saat ini di studio. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, bahkan berkat yang lainnya pun juga. Terima kasih banyak Bapak, inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kami harap kepada teman-teman Cornerstone yang sudah menyaksikan tayangan Cornerstone pelajaran kedua, kiranya teman-teman Cornerstone dapat mengerti dan semoga pertanyaan yang ditanyakan dapat terjawab juga, ya kan? Amin. Iya. Iya, setuju banget ya. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.